Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, eh, teman-teman, rekan-rekan, serta juga pembimbing lapangan, serta pembimbing dari UNJ dalam rangka seminar PKL pada pagi ini. Semoga semua dalam keadaan sehat, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini akan ada penyampaian seminar PKL yang akan disampaikan oleh rekan kami, Nisri Nafitri Nur Syafri dan juga Elsifa Anggita Putri. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja saya silakan kepada rekan kami berdua untuk menyampaikan pemaparannya mengenai PKL di BRIN CPOTB. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta seminar PKL MBKM pada hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada pembimbing UNJ kami yaitu Bapak Profesor Dr. Setiabudi MSc, kemudian pembimbing lapangan kami yaitu Ibu Andini Sundowo STMSI dan Ibu Lia Meliawati. Terima kasih telah menyempatkan hadir pada acara seminar PKL MBKM kami pada hari ini. Agenda kami hari ini adalah pemaparan terkait hasil magang penelitian yang kami lakukan di BRIN dengan topik isolasi dan identifikasi senyawa metabolit sekunder dari fraksi etil asetat, daun dan kulit batang Isoxylium densiflorum serta uji bioaktivitasnya. Di sini saya bersama Alsifa Aninda Putri. Next. Baik, magang penelitian kami dilakukan di Pusat Riset Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional atau PRBBOT, Badan Riset dan Inovasi Nasional yang biasa disebut dengan BRIN, di KST BJ Habibie Serpong, Tangerang, Banten, dengan waktu Juli 2023 sampai November 2023. Sebelum melanjutkan ke pembahasan tentang penelitian, sedikit informasi mengenai BRIN. BRIN merupakan badan riset dan inovasi nasional, yaitu lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaga nukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi. Dalam BRIN sendiri terdapat 12 organisasi riset, yaitu salah satunya adalah organisasi riset kesehatan. Terdapat Pusat Riset Bahan Baku Obat dan Obat-obatan Tradisional yang terdiri dari 6 kelompok riset, yaitu diantaranya kelompok bioprospeksi dan kemoprospeksi, kelompok riset bahan alam, kelompok riset kimia medisinal dan artificial intelligence, kelompok riset standarisasi bahan baku tradisional, kelompok riset bahan baku alam, dan kelompok riset farmakologi. Kami di sini di kelompok riset kimia bahan alam yang merupakan riset kolaboratif yang melibatkan disiplin
ilmu dengan fokus kegiatan pada penemuan bahan-bahan obat yang berasal dari tumbuhan alam terhadap target penyakit yang kompleks, baik itu penyakit infeksi maupun non-infeksi seperti degeneratif, diabetes, dan antioksidan. Selanjutnya kita akan membahas latar belakang mengapa kami mengambil topik penelitian ini. Nah, Indonesia itu kan merupakan negara tropis yang memiliki kekayaan alam tumbuhan yang beragam. Namun, potensi ini belum dapat dimanfaatkan dengan maksimal sebagai bahan industri, khususnya tanaman obat. Nah, salah satunya itu adalah tanaman dari genus Disoxylum. Nah, akan tetapi banyak dari genus Disoxylum ini yang belum diteliti. Salah satunya merupakan Majigau atau Disoxylum densiflorum. Nah, tanaman Majigau merupakan salah satu spesies dari genus Disoxylum yang merupakan flora khas Bali yang sudah dimanfaatkan sebagai obat tradisional untuk mengobati iritasi kulit, mencegah hipertensi, mengobati infeksi saluran kencing, dan juga menurunkan demam berdasarkan Sumaria pada tahun 2022. Dan berdasarkan hal tersebut, kami meneliti senyawa metabolit sekunder yang ada di dalam kulit batang juga daun dari tanaman Majigau ini. Dan pertama, kami akan melakukan dari screening fitokimia, dan kami akan melakukan isolasi. Setelah dari isolasi tersebut, kami akan melakukan uji antioksidan, dan sementara untuk ekstraksi dan vaksinasinya, kami lakukan uji antidiabetes dan uji bakteri. Hal ini berdasarkan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hu et al. Pada tahun 2014 yang menunjukkan aktivitas antimikroba terhadap bakteri gram positif yang memiliki efek sitotoksik yang dilakukan dengan menggunakan tanaman dari Disoxylum densiflorum ini. Boleh di next. Nah, apa itu tanaman Majigau atau Disoxylum densiflorum? Pertama, ini bisa kita lihat dari taksonominya. Disoxylum densiflorum ini berasal dari famili Maliaceae dan dari genus Disoxylum dengan nama spesies Disoxylum densiflorum. Tanaman Majigau ini merupakan flora khas Bali yang sudah dimanfaatkan sebagai obat tradisional seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan ciri atau morfologi dari tanaman ini yaitu tanaman ini dapat mencapai tinggi hingga 40 meter dan memiliki diameter hingga 1,2 meter. Dan batangnya itu berkayu dengan kayu yang padat, keras, tetapi seratnya halus dan berwarna kuning muda hingga coklat kemerahan atau coklat pink yang bersinar. Dan daun Majigau itu memiliki bentuk lancet oval dan juga buahnya memiliki bentuk oval dan memiliki panjang antara 3-6 cm berwarna coklat hingga oranye menurut Widjana et al. Tahun 2021. Boleh di next. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka mengenai metode-metode yang akan kami gunakan. Yang pertama ada ekstraksi, yaitu ekstraksi merupakan proses pemisahan berdasarkan perbedaan kemampuan larutnya komponen-komponen yang ada dalam campuran dengan tujuan untuk mengambil senyawa metabolit sekunder yang ingin dipisahkan dari ampas atau bagian yang tidak diperlukan karena sifatnya dapat mengganggu efektivitas khasiat atau bahan aktifnya. Boleh di next. Selanjutnya, metode ekstraksi yang kami gunakan adalah maserasi. Maserasi sendiri adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan larut melalui beberapa kali pengocokan atau pengadukan temperatur kamar dengan prinsip ekstraksi zat aktif yang dilakukan dengan perendaman dalam perlarut yang sesuai selama beberapa hari pada temperatur kamar dan terlindung dari cahaya langsung. Kemudian setelah di maserasi, dilakukan fraksinasi, yaitu metode pemisahan senyawa berdasarkan kelarutannya di dalam pelarut tertentu. Prinsip vaksinasi yang digunakan yaitu vaksinasi cair padat dengan prinsip sampel langsung dilarutkan dengan pelarut yang akan digunakan, kemudian dimulai dari pelarut yang non-polar terlebih dahulu sampai ke pelarut yang polar. Selanjutnya dilakukan screening fitokimia. Nah, screening fitokimia itu adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi senyawa kimia dalam ekstrak tanaman. Metode ini melibatkan penggunaan reagen pendeteksi untuk mengidentifikasi kelompok senyawa tertentu seperti flavonoid, alkaloid, tanin, saponin, dan juga terpenoid. Tujuan dari screening fitokimia ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai komposisi kimia tanaman yang dapat memiliki potensi aktivitas biologis ataupun farmakologis. Boleh di next.
Selanjutnya, kami juga melakukan total fenolik konten, yaitu pengukuran kadar fenolik total yang dilakukan dengan metode kolorimetri menggunakan reagen Folin. Senyawa fenol yang terdapat pada sampel nantinya akan membentuk kompleks dengan reagen Folin yang berwarna biru yang menyerap radiasi yang menghasilkan pengukuran serat. Kemudian untuk total flavonoid konten, yaitu kadar flavonoid dianalisis dengan metode kolorimetri menggunakan ALC3 dan kalium asetat. Senyawa flavonoid yang akan membentuk kompleks dengan ALC3 nanti akan berwarna kuning serta menyerap total flavonoid konten. Boleh di next. Selanjutnya ada ujian antioksidan. Nah, antioksidan sendiri merupakan bahan kimia yang dapat mencegah molekul lain dari oksidasi. Antioksidan itu sangat penting untuk mengurangi proses oksidatif dan juga efek negatif dari ROS atau reaktif oksidatif species dalam sistem tubuh manusia. ROS ini sendiri adalah radikal bebas dengan oksigen pada bagian intinya. Nah, di sini uji antioksidan yang kami gunakan itu ada dua metode, yaitu metode DPPH dan ABTS. Metode DPPH sendiri merupakan teknik yang paling banyak digunakan dan merupakan pendekatan pertama untuk mengevaluasi aktivitas antioksidan dengan cara tes penangkapan radikal satu-satu di fenyl 2 pikrilhidrazil atau yang disebut dengan DPPH. Tes ini sangat mudah dan tidak perlu menyiapkan banyak reagen. Nah, tapi salah satu variabel atau faktor-faktor dalam ujinya itu pertama ada jenis dan jumlah peralut yang digunakan, keberadaan konsentrasi ion hidrogen dan logam, juga kesegaran dari larutan reagen DPPH-nya yang dapat mempengaruhi sensitivitas pengujian. DPPH sendiri ini memiliki warna ungu tua pada panjang gelombang 517 nanometer. Dan untuk ABTS sendiri, ABTS ini menawarkan uji yang lebih baik dalam aktivitas antioksidan karena radikal ABTS plus itu cenderung lebih stabil dan juga terbentuk cepat sebelum reaksi dengan antioksidan yang diuji. Maksudnya itu nanti reaksi antara sampel dengan ABTS plus itu lebih cepat dibanding dengan yang DPPH. Nah, radikal kation ABTS plus ini dihasilkan dengan dioksidasi oleh oksidan. Salah satunya itu menggunakan reaksi kimia dengan senyawa kalium persulfat atau K2S2O8. Nah, tes ini didasarkan pada penghambatan absorbansi kation radikal ABTS plus yang menunjukkan penyerapan pada panjang gelombang 734 nanometer. Boleh di next? Selanjutnya, kami juga melakukan uji anti-diabetes, di mana menggunakan uji aktivitas penghambatan enzim alfa-glukosidase. Penghambatan aktivitas enzim alfa-glukosidase ini dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan enzim tersebut dalam mengkatalisis pemecahan substrat penitrofenol alfa-deglukoperonosida menjadi penitrofenol dan glukosa. Agen penghambat atau inhibitor aktivitas enzim alfa-glukosidase saat ini tuh banyak diteliti dari berbagai ekstrak tumbuhan. Nah, ekstrak tumbuhan yang memiliki aktivitas antidiabetes ini diketahui karena adanya senyawa aktif flavonoid. Jadi next. Selanjutnya ada uji antibakteri. Nah, zat atau senyawa yang disebut antibakteri itu memiliki kemampuan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, sifat antibakteri dapat bervariasi, termasuk seperti bakteriostatik, bakteriosidal, dan juga bakteriolisis. Dan salah satu metode uji antibakteri adalah metode divisi cakram atau yang dikenal sebagai metode Kirby-Bauer. Merupakan teknik umum yang digunakan untuk menguji aktivitas antibakteri tersebut. Prinsip dari metode ini yaitu melibatkan difusi sampel antibakteri dari cakram ke dalam agar yang sudah mengandung bakteri. Hasilnya nanti di sekitar cakram itu tidak terjadi aktivitas pertumbuhan bakteri atau yang disebut juga dengan zona hambat atau zona bening. Zona hambat tersebut mengindikasikan kekuatan antibakteri dari sampel. Semakin besar zona hambat, tentunya semakin kuat kemampuan antibakteri dari sampel yang digunakan tersebut. Baik, selanjutnya kami melakukan kromatografi kolom separatif yang prinsipnya adalah suatu teknik pemisahan yang didasarkan pada peristiwa adsorpsi. Sampel yang biasanya berupa larutan pekat diletakkan pada ujung kolom, kemudian dengan gravitasi atau karena ada bantuan tekanan membuat eluen atau pelarut akan melewati kolom dan proses pemisahan akan terjadi.
Nah, selanjutnya ada kromatografi lapis tipis dengan prinsip sama, yaitu absorpsi, di mana sampel ditotolkan di atas fase diam. Kemudian senyawa-senyawa dalam sampel akan terelusi dengan kecepatan yang sangat bergantung pada sifat-sifat senyawa tersebut, yaitu kemampuan terikat pada fase diam dan kemampuan larut dalam fase gerak, dan tergantung sifat fase diamnya, yaitu kekuatan elektrostatis yang menarik senyawa di atas fase diam, dan juga kemampuan sifat fase gerak, yaitu kemampuan melarutkan senyawa. Berikut ini adalah alat-alat yang kami gunakan. Bisa dilihat di slide. Dan ini bahan-bahannya. Boleh di next. Metode yang kami lakukan yaitu pertama dengan preparasi sampel, melakukan ekstraksi dengan metode maserasi dan fraksinasi, kemudian screening fitokimia, kemudian ada uji total flavonoid. Boleh di next. Ada uji kandungan total fenol, uji anti diabetes, uji antioksidan, kemudian uji antibakteri, dan yang terakhir ada pemisahan dan pemurnian. Baik, pada penelitian ini kami tidak melakukan ekstraksi dan vaksinasi, kami langsung mendapatkan sampel yang sudah ada, yaitu ekstrak dan vaksinasinya. Namun sedikit terkait ekstraksi, yaitu ekstrak daun desoxylum, diekstraksi menggunakan metode maserasi, kemudian dengan serbuk simplicianya itu dimasukkan ke dalam macerator, bahkan sejumlah pelarut, sampel yang ditambahkan pelarut didiamkan 1 kali 24 jam, dan dilakukan 4 kali pengulangan. Kemudian setiap kali pengulangannya itu dipisahkan dengan cara filtrasi. Filtrasi yang dapat dikumpulkan, kemudian dipekatkan dengan rotary evaporator, kemudian didapatkan ekstrak kental. Ekstrak kental kemudian difraksinasi dengan metode padat cair padat, di mana ekstrak kental yang diperoleh dilarutkan dengan pelarut N-heksan, kemudian dilarutkan dengan bantuan sonifikator, kemudian filtrat N-heksan diuapkan, diulangi pelarutan sebanyak 3-4 kali, dan yang sama digunakan untuk pelarut yang lain, etil asetat dan metanol. Boleh di next. Setelah itu kami lakukan uji screening fitokimia untuk ekstrak dan fraksinya. Yang pertama itu ada uji flavonoid sebanyak 20 mg sampel, dilarutkan dengan 2 mili etanol, kemudian ditambahkan 0,5 gram serbuk seng dan HCl 2N, kemudian ditambahkan 2 mili HCl2N, kemudian didiamkan selama 1 menit. Setelah 1 menit ditambahkan 10 tetes HCl. Nantinya jika terbentuk warna merah selama 2-5 menit, berarti positif flavonoid. Kemudian untuk uji tanin, sampel 5 mg, ditambahkan air panas 7,5 mili, kemudian dipanaskan, sampel kemudian disaring, kemudian filtrat ditambahkan FeCl 1%. Jika nanti terbentuk warna hijau kebiruan atau hijau violet, maka positif mengandung tanin. Boleh di next. Selanjutnya ada uji alkaloid menggunakan reaksi Borchardt, Dragendorf, dan Mayer. Pertama, sampel sebanyak 200 mg, ditambahkan HCl2N 0,5 mili, kemudian ditambahkan Aquades 4,5 mili, dan dipanaskan. Setelah itu disaring dan filtratnya dipipet 1 mili. Kemudian masing-masing sebanyak 3 tabung reaksi ditambahkan preaksi, yaitu preaksi Borchardt, preaksi Dragendorf, dan preaksi Mayer. Jika pada preaksi Borchardt terbentuk endapan coklat, maka akan positif alkaloid. Jika preaksi Dragendorf terbentuk endapan jingga coklat, positif alkaloid. Dan jika preaksi Mayer terbentuk endapan putih atau kuning, positif alkaloid. Boleh di next.
Selanjutnya, uji terpenoid, sampel ditambahkan kloroform 2 mili, kemudian ditambahkan asam sulfat sebanyak 3 tetes. Jika terbentuk larutan berwarna merah atau ungu dan cincin coklat, maka positif terpenoid. Selanjutnya, untuk uji saponin, sebanyak beberapa gram sampel, ditambahkan air panas, kemudian ditunggu sampai dingin, dikocok, dan ditambahkan HCl 2N1 tetes. Jika setelah ditambahkan HCl, buih masih tinggi sampai 1-10 cm selama 10 menit dan tidak hilang, maka positif saponin. Boleh di next. Selanjutnya di sini metode dari uji total fenol dan flavonoid. Pertama dari uji total fenol, yaitu kita pertama menimbang sampel sebanyak 2 mg dan dilarutkan dalam 2000 mikroliter metanol. Dan juga kita menyiapkan larutan standar. Di sini kami menggunakan standar asam galat dibuat dengan variasi konsentrasi dan ditambahkan ke dalam tabung berisi 2000 mikroliter Aquades. Kemudian untuk sampel kita pipet sebanyak 500 mikrolit. Kemudian sampel dan asam galat tersebut diencerkan dan ditambahkan Aquades dan 200 mikrolit reagen Volin dan kemudian dikocok, kemudian didiamkan selama 8 menit, kemudian ditambahkan dengan 750 mikrolit dari Na2CO3 20%. Kemudian larutan akan didiamkan selama 2 jam dan diukur serapannya pada panjang gelombang 765 nanometer. Nantinya perhitungan kadar total fenolnya itu didapatkan berdasarkan dari kurva regresi standar asam galatnya tersebut. Boleh di next. Selanjutnya ada uji total flavonoid. Di sini juga pertama kita timbang sampel sebanyak 4 mg dan dilarutkan dalam 4000 mikrolit metanol. Dan di sini juga kita membuat larutan standarnya yaitu quercetin dengan variasi konsentrasi yang ditambahkan ke dalam tabung berisi 2000 mikrolit Aquades. Kemudian sampel dan quercetin tersebut ditambahkan 150 mikrolit 5% NaNO2, kemudian ditunggu selama 5 menit dan ditambahkan dengan AlCl3 10%. Kemudian 6 menit kemudian ditambahkan lagi dengan 2000 mikrolit NaOH 1 molar dan juga Aquades. Kemudian didiamkan selama 5 menit dan langsung diukur serapannya pada panjang gelombang 510 nanometer. Perhitungan kadar totalnya juga sama nanti berdasarkan kurva regresi dari standar quercetin. Boleh di next. Selanjutnya ada uji aktivitas antioksidan menggunakan metode DPPH dan ABTS. Di sini menggunakan quercetin sebagai larutan standar, di mana nantinya dibuat dengan konsentrasi 1, 2,55, 10, dan 20 ppm. Sedangkan untuk sampel ujinya itu dibuat variasi konsentrasi 10, 25, 50, 100, dan 200 ppm. Nantinya masing-masing sampel maupun standar dan blanko diambil sebanyak 2000 mikroliter, ditambahkan 500 mikroliter larutan DPPH. Setelah itu diinkubasi selama 30 menit dan diukur menggunakan spektro UV vis pada panjang gelombang 515 nanometer. Untuk uji aktivitas ABTS sendiri dibuat terlebih dahulu larutan ABTS dengan mencampurkan 7 mikromolar ABTS dengan 2,4 milimolar kalium persulfat, kemudian larutan didiamkan selama 18 jam pada ruang gelap di suhu ruang. Sebelum digunakan, ABTS diencerkan terlebih dahulu dengan metanol sampai absorbensinya 0,7 pada panjang gelombang 734 nanometer. Kemudian untuk ujinya yaitu 1 mili sampel maupun standar maupun blanko tambahkan 1 mili ABTS, kemudian setelah diinkubasi selama 6 menit, diukur menggunakan spektro UV vis dengan panjang gelombang 734 nanometer. Boleh di next. Selanjutnya ada uji antidiabetes menggunakan uji aktivitas penghambatan enzim alfa glukosidase dengan membuat larutan buffer pH 7 terlebih dahulu, yaitu dengan menimbang 56,95 gram natrium dihidrogen fosfat, kemudian dilarutkan dengan 500 ml Aquades menjadi larutan A. Di sisi lain ditimbang 8,9 gram di natrium dihidrogen fosfat, kemudian dilarutkan dengan 500 ml Aquades menjadi larutan B. Larutan A diambil sebanyak 100 ml, kemudian larutan B diambil sebanyak 50 ml, dicampur, kemudian diencerkan dengan Aquades sampai 300 ml. Boleh di next.
Kemudian pembuatan larutan substrat ya berupa pennitrofenil alfa glukopyronosidase atau PNPG dengan menimbang 602 mg PNPG yang dilarutkan dengan 100 ml buffer fosfat. Kemudian pembuatan larutan enzim ditimbang 0,5 mg enzim alfa-glukosidase ditambah 100 mg bovin serum albumin dilarutkan dengan 50 ml buffer fosfat, kemudian dipipet 1 ml dan dimasukkan ke dalam vial. Di next. Selanjutnya membuat larutan natrium karbonat 0,2 molar dengan menimbang 10,6 gram natrium karbonat dilarutkan dengan 500 ml aquades. Setelah itu membuat larutan ujinya dengan ditimbang 4 mg sampel dilarutkan masing-masing dengan 100 mikrolit MSO. Kemudian dilakukan pengeceran sampai konsentrasinya menjadi 10, 25, 100, dan 200 ppm. Boleh di next. Uji ini dilakukan dengan penambahan larutan enzim dan tanpa larutan enzim. Yang untuk penambahan larutan enzim, pertama larutan uji yang sudah kita buat sebelumnya dipipet 5 mikroliter, kemudian ditambahkan 200 mikroliter larutan PNPG, ditambahkan 409 mikroliter larutan buffer fosfat pH 7, diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 5 menit di water bath, kemudian ditambahkan 250 mikroliter larutan enzim, kemudian diinkubasi lagi selama 15 menit pada suhu 30 derajat Celcius. Kemudian untuk menghentikan reaksi ditambahkan larutan natrium karbonat sebanyak 1000 mikrolit. Nantinya diukur dengan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 400 nanometer. Boleh di next. Nah, kemudian untuk larutan tanpa enzim sama prosedurnya seperti sebelumnya, namun larutan enzim yang ditambahkan diganti dengan 250 mikrolit buffer fosfat pH 7. Boleh di next. Untuk pembuatan kontrol positifnya di sini menggunakan quercetin dibuat dari 1 mikrogram quercetin, kemudian dilarutkan dengan 200 mikrolit DMSO dan dibuat konsentrasinya dengan pengenceran setengahnya, kemudian dilakukan hal yang sama baik dengan enzim maupun tanpa enzim. Untuk kontrol negatifnya juga sama seperti pengujian sampel uji, namun sampel uji 5 mikrolitnya diganti dengan 5 mikrolit DMSO. Boleh di next. Selanjutnya, metode uji aktivitas antibakteri. Di sini kami menggunakan uji menggunakan metode difusi cakram. Nah, pertama kita preparasi dulu media dan alatnya. Metode difusi cakram itu kita menggunakan media MHA. Nah, di sini MHA-nya kita timbang sebanyak 1,9 gram dan kita larutkan dalam 50 ml aquades. Selain itu, kita juga membuat media untuk inokulasinya, yaitu dengan menggunakan NB atau natrium broth, dengan menimbang sebanyak 0,65 gram dalam 50 ml. Nah, nanti dari 50 ml itu kita pecah menjadi 5 tabung reaksi lagi, 10 ml, 10 ml, 10 ml NB-nya. Itu untuk 4 bakteri. Itu bakteri yang digunakan ada BA, SA, PA, dan EC. Kemudian untuk media dan alat tadi kita sterilisasi dengan autoclave. Nah, selanjutnya itu kita lakukan preparasi sampel. Nah, di sini sampel itu kita timbang sebanyak 1 mg dan dilarutkan dengan DMSO sebanyak 200 mikrolit. Boleh di next. Nah, selanjutnya kita membuat suspensi bakterinya, yaitu pertama kita ambil dulu dari biakan murni dengan menggunakan jarum OSE. Nah, di sini setelah diambil dengan jarum OSE, kita masukkan ke dalam NB yang sudah disterilkan tadi, dan kita remajakan dengan cara inkubasi dalam orbital shaker selama 18-24 jam. Nah, selama menunggu itu kita juga bisa membuat kontrol positif dan kontrol negatifnya. Di sini kontrol positifnya kami menggunakan tetrasiklin, kami timbang sebanyak 6,2 mg dan dilarutkan dengan 50 mikrolit aquades. Kemudian pembuatan kontrol negatifnya yaitu dengan DMSO yang kita encerkan dengan aquades 1:1. Jadi kami membuat 100 ml DMSO, yaitu dengan kita encerkan 50 ml DMSO dengan 50 ml aquades. Boleh di next. Nah, setelah semua siap, setelah preparasi tadi, kita mulai ke bagian pengujiannya, yaitu pertama kita
panaskan dulu media tadi MHA, karena kan MHA itu kan nanti setelah kita diamkan atau sterilkan selama 1 harian penuh itu kan dia akan memadat lagi. Jadi kita panaskan lagi supaya agarnya itu mencair. Nah kemudian agar yang sudah mencair itu kita masukkan bakteri yang sudah diinokulasi tadi, yang sudah dimanjakan sebanyak 1,5% bakteri. Ini diambil dari total volume MHA yang dibuat, yaitu 50 ml tadi. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam MHA. Nah, di sini MHA-nya itu jangan terlalu dingin dan juga jangan terlalu panas, menghindari tidak tumbuhnya bakteri tersebut. Nah, setelah kita masukkan ke dalam MHA, MHA itu yang sudah diisi bakteri, kita tuang ke dalam cawan Petri secara merata. Nah, nanti cawan Petrinya itu yang sudah ditambahkan media dengan bakteri itu kita simpan. Nah, di sini selanjutnya kita menyiapkan cakram. Nah, cakramnya itu nantinya kita tetesi dengan sampel yang mau kita uji. Kemudian setelah ditetesi sampel, kita masukkan ke dalam cawan Petri sesuai dengan label yang tertera pada cawan Petri. Biasanya nanti dibagi 4 atau dibagi 5. Nah, kemudian setelah siap, kita diamkan selama 24 jam. Nanti kita taruh di dalam oven dengan suhu 37 derajat Celcius. Boleh di next. Baik, selanjutnya dilakukan pemisahan dan pemurnian dengan kromatografi kolom. Untuk sampel yang digunakan yaitu menggunakan fraksi etil asetat, dilarutkan dengan etil sampai homogen, kemudian ditambahkan dengan bubuk silika sebanyak 2 gram, kemudian digerus hingga halus dan bercampur dengan silika. Setelah halus dan tercampur rata, sampel dimasukkan ke dalam oven pada suhu 45-50 derajat Celcius. Kemudian setelah sampel kering digerus hingga menjadi bubuk. Fasa diam yang digunakan merupakan silika gel F254 dengan 150 gram silika ditambahkan dengan N-heksat sampai menjadi bubur silika. Kemudian bubur silika dimasukkan ke dalam kolom yang telah disumbat menggunakan kapas pada bagian bawahnya, kemudian ditambahkan enhancer, kolom diketuk-ketuk sampai silikanya menjadi padat. Setelah padat dimasukkan sampel bubuk ke dalam kolom. Boleh di next. Dan untuk pemisahan dengan KLT itu menggunakan pelat KLT, di mana filtrat dilarutkan dengan pelarut, kemudian ditotolkan pada plat KLT dan dialusi dalam chamber dengan pelarut LWM dalam perbandingan tertentu. Setelah LWM naik sampai tanda batas, plat KLT dikeringkan untuk melihat noda pada lampu UV 254 dan 366 nanometer. Boleh di next. Selanjutnya ada hasil fitokimia untuk daun. Di sini ada alkaloid yang tidak aktif baik dari ekstrak, heksan, fraksi etil asetat maupun metanol. Kemudian untuk flavonoidnya itu dengan intensitas yang cukup tinggi di ekstrak daun, di fraksi heksan cukup rendah, fraksi etil sangat tinggi, dan fraksi metanol cukup tinggi. Kemudian untuk terpenoid di ekstrak daun tidak ada, di fraksi heksan cukup tinggi, fraksi etil asetat tidak ada, dan di fraksi metanol itu cukup tinggi. Untuk saponin di ekstrak daun cukup tinggi, fraksi heksan tidak ada, fraksi etil asetat cukup rendah, dan di fraksi metanol juga cukup rendah. Untuk tanin di ekstrak daun cukup rendah, di fraksi heksan tidak ada, di etil asetat cukup rendah, dan di fraksi metanol cukup rendah. Boleh di next. Selanjutnya ada uji fitokimia dari kulit batang. Hasilnya di sini alkaloid juga tidak muncul dari ekstrak kulit batang dan juga fraksi-fraksinya. Namun untuk flavonoid di sini ekstrak kulit batang menunjukkan hasil yang intensitas cukup tinggi, fraksi heksan itu sedang, etil asetat sedang, dan juga fraksi metanol itu cukup rendah. Dan untuk terpenoid pada ekstrak kulit batang itu intensitas sedang, fraksi heksan cukup tinggi, etil asetat rendah, dan fraksi metanol itu cukup sedang.
Dan untuk saponin di sini hanya muncul di ekstrak kulit batang dengan intensitas sedang. Sementara untuk fraksi-fraksi di sini negatif dari saponin. Dan juga tanin pun tidak terlihat dari ekstrak maupun fraksi-fraksinya. Boleh di next. Dan di sini ada hasil dari total phenolic konten dan juga total flavonoid konten dari ekstrak daun dan juga ekstrak kulit batang. Dapat terlihat di sini untuk ekstrak daun total fenoliknya itu sebesar 4 mg per gram, fraksi heksan itu 2,7 mg per gram, fraksi etil asetat 8,8 mg per gram, dan fraksi metanolnya 4,9 mg per gram. Dan untuk ekstrak kulit batang total fenoliknya itu 7,0, fraksi heksannya itu 2,4, fraksi etil asetatnya 2,1, dan fraksi metanolnya itu cukup rendah sebesar 0,9 mg per gram. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada total flavonoidnya. Untuk ekstrak daun di sini 5 mg per gram. Di sini fraksi heksannya menunjukkan total flavonoid yang cukup tinggi yaitu 35,72 mg per gram. Fraksi etil asetatnya 13,61 mg per gram dan fraksi metanolnya cukup rendah yaitu 5,8 mg per gram. Dan untuk pada kulit batang di sini total flavonoidnya cukup tinggi ya. Dari ekstrak kulit batang 10,59, fraksi heksan 20,35, etil asetat 11,37, dan fraksi metanolnya cukup tinggi 14,54 mg per gram. Boleh di next. Baik, selanjutnya hasil isolat dari kolom kromatografi, yaitu ada beberapa fraksi diuji antioksidannya baik DPPH maupun ABTS. Di sini yang ditampilkan adalah fraksi dari daun disoxylum karena yang batang tidak aktif, dan di sini ada dari fraksi 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Bisa dilihat juga di datanya bahwa semua fraksi menunjukkan kategori antioksidan yang sangat kuat, di mana IC50-nya mencapai di bawah 50 ppm. Jadi hasil aktivitas antioksidan ini dievaluasi melalui perhitungan inhibitor concentration atau IC50 yang menggambarkan konsentrasi bahan uji yang dapat menghambat 50% aktivitas radikal bebas. Boleh di next. Kemudian untuk yang jati diabetes itu ada ekstrak dan fraksi-fraksinya. Di sini untuk ekstrak daun itu IC50-nya 104,90. Kategorinya ini belum, kategorinya tidak aktif, fraksi heksan, non aktif, fraksi etil asetat 39,7 itu kategorinya aktif, fraksi metanol 90,92 itu kategorinya aktif. Sama seperti aktivitas antioksidan, aktivitas antidiabetes ini dinilai melalui persen inhibisi yang diperoleh dari perhitungan menggunakan persamaan regresi antara konsentrasi dengan nilai inhibisi. Kemudian IC50 ini bagi konsentrasi inhibitor yang diperlukan untuk menghambat 50% aktivitas enzim alfa glukosidase. Boleh di next. Oke, di sini selanjutnya Oke, selanjutnya ada uji antibakteri. Nah, di sini uji antibakteri itu dilihat dari diameter zona beningnya. Dapat terlihat pada ekstrak kulit batang dan fraksi metanol itu positif menghambat pertumbuhan bakteri S. aureus dan juga E. coli yang ditandai dengan adanya zona bening di sekitar cakram sampel. Meskipun di sini diameternya cukup rendah, yaitu pada ekstrak kulit batang S. aureus itu 1 mm dan metanol 2. Dan untuk E. coli-nya, ekstrak kulit batang itu 2 dan metanol itu 4,5 mm. Nah, namun di sini fraksi N-heksan itu menghasilkan senyawa dalam bentuk campuran yang di sini
Hasilnya itu kan dia positif pada S. aureus, B. subtilis, dan E. coli. Nah, kenapa? Karena di sini pada N-hexane itu menghasilkan senyawa dalam bentuk campuran yang lebih sederhana dengan sifat nonpolar seperti monoterpen dan alkaloid. Nah, di sini karena tadi dari hasil screening fitokimia alkaloidnya itu negatif, maka kemungkinan pada N-hexane itu ada senyawa terpenoid, dan di mana terpenoid ini dapat menyebabkan terjadinya lisis pada sel bakteri dengan mengikat protein, lipid, dan atau karbohidrat yang terdapat pada membran sel. Dan untuk freksi etil asetat sendiri juga positif terhadap S. aureus, B. subtilis, dan E. coli. Di sini dari screening fitokimianya pun etil asetat itu positif mengandung senyawa flavonoid. Nah, flavonoid ini bekerja sebagai antibakteri membentuk senyawa kompleks dengan protein ekstraseluler dan terlarut sehingga dapat merusak membran sel bakteri dan diikuti dengan keluarnya senyawa intraseluler. Nah, di sini pada ekstrak kulit batang dan maupun fraksi-fraksinya itu negatif terhadap P. aeruginosa atau Pseudomonas. Nah, di sini kenapa? Karena Pseudomonas itu kan termasuk bakteri gram negatif. Dan dari penelitian oleh Hu et al. Pada tahun 2014 itu tanaman Majigao atau Desoxylum densiflorum itu positifnya itu menghambat bakteri dengan gram positif. Sementara Pseudomonas ini merupakan bakteri gram negatif. Oke, boleh di next. Kesimpulannya, daun dan kulit batang Desoxylum densiflorum itu mengandung senyawa metabolit sekunder dari golongan terpenoid, flavonoid, tanin, dan saponin. Dan fraksi daun Desoxylum densiflorum itu memiliki aktivitas antidiabetes yang aktif. Selain itu, isolat daun juga memiliki aktivitas antioksidan yang sangat kuat, namun memiliki aktivitas antibakteri yang lemah atau bahkan tidak aktif. Dan sedangkan untuk kulit batang itu Desoxylum densiflorum memiliki aktivitas antibakteri yang cukup baik, tetapi aktivitas dan serta antidiabetesnya yang lemah hingga non-aktif. Sekian presentasi dari kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Azifa dan juga Nisrina telah menyampaikan paparan mengenai magang PKL mereka di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand dan kemudian silakan bertanya. Mungkin 3 pertanyaan ya. Silakan yang punya pertanyaan boleh di raise hand. Baik, ada satu yang raise hand ya. Untuk Roina Rahma, silakan boleh on mic dan juga menyampaikan pertanyaan. Apakah suara saya terdengar? Baik, terdengar. Silakan Roina. Saya Roina Rahma dari Kimia B Angkatan 2020. Saya izin bertanya kepada kelompok yang barusan presentasi. Kan tadi dijelaskan ya, pada uji ABTS itu mengapa larutan yang dibuat itu didiamkan terlebih dahulu ya, sedangkan pada uji DPPH itu bisa langsung dipakai. Terima kasih. Jadi itu saja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi mengapa uji ABTS itu harus didiamkan terlebih dahulu, sementara untuk DPPH itu boleh langsung digunakan. Untuk Alsiwa dan Nisrina, apakah akan langsung dijawab atau mau ditabung dahulu jika ada pertanyaan lain? Bagaimana? Mungkin bisa langsung dijawab aja. Oke, baik. Silakan kepada kelompok yang menjawab. Silakan. Baik, tadi pertanyaannya mengapa larutan ABTS setelah dibuat harus didiamkan terlebih dahulu selama kurang lebih 18 jam, sedangkan larutan DPPH itu bisa langsung digunakan. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan di metode sebelumnya, bahwa larutan ABTS itu tidak langsung dibuat dari ABTS-nya itu. Jadi, harus dibuat dulu dalam pencampuran ABTS dan kalium peroksit. Nah, dengan hal tersebut, maka selama 18 jam itu dilakukan untuk memberikan waktu reaksi pada larutan untuk membentuk radikal ABTS. Nah, proses ini melibatkan oksidasi antara ABTS dengan pengoksidasi seperti kalium persulfat yang menyebabkan terbentuknya radikal ABTS. Nah, nantinya radikal ABTS yang terbentuk inilah yang akan digunakan sebagai pengujian aktivitas antioksidan. Dengan memberikan waktu yang cukup, kurang lebih 18 jam itu, memberikan kesempatan untuk bereaksi dan mencapai keseimbangan reaksi oksidasi dengan persulfat. Mungkin itu jawabannya.
Baik, terima kasih Nisrina atas jawabannya. Mungkin Alsifa, apa ada tambahan? Sudah cukup, sudah jelas penjelasan Bu Anisri. Baik, untuk Roina, bagaimana untuk jawabannya atau ada sanggahan? Sudah jelas kok. Terima kasih Nisrina dan Asifa. Baik, terima kasih juga Roina Rahmat atas pertanyaannya. Silakan untuk yang masih ada ingin bertanya, boleh raise hand. Ada satu lagi nih dari Cika Safa. Silakan Cika Safa, jika ada pertanyaan langsung on mic saja dan sampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak Abdul atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar jelas. Baik, saya izin bertanya kepada Nisrina dan Alsifa terkait presentasi yang sudah disampaikan. Kenapa di kromatografi kolom gravitasi digunakan pelarut dari nonpolar ke semipolar? Terima kasih. Baik, itu dia tadi pertanyaannya ya. Untuk kromatografi, kenapa tadi dari semipolar dan bipolar? Tentu saja mungkin dari Alsifa atau Nisrina yang mau menjawab, silakan. Boleh langsung dijawab ya. Oke, baik, silakan Alsifa. Jadi kenapa dari kolom kromatografi itu kita menggunakan LW-nya itu dari pelarut nonpolar ke semipolar, karena kan fase diamnya itu kan silika ya. Silika itu kan mempunyai sifat polar. Nah, kalau misalnya kita melakukan LW itu langsung dari senyawa pelarut polar atau semipolar itu, nanti senyawa-senyawanya itu semua langsung mengikat atau turun ke bawah gitu. Nanti senyawa-senyawa yang nonpolar itu belum turun udah selesai gitu, udah elusinya gitu sudah terpisah semua gitu nantinya. Nah, takutnya senyawa-senyawa non polar itu masih belum semua didapatkan dari elusinya kalau misalnya kita langsung menggunakan senyawa pelarut semipolar atau polar. Jadi makanya kenapa pada kolom kromatografi itu kita melakukannya itu pengelusian dari pelarut non polar ke pelarut semipolar ke pelarut polar, seperti itu. Apakah sudah jelas, Cika? Baik, sudah Alsifa. Terima kasih. Baik, itu dia tadi pertanyaan dari Cika ya. Boleh diturunkan tangannya? Nggak pegangan. Oh, ya. Nah, selanjutnya mungkin jika ada satu pertanyaan lagi dari teman-teman mahasiswa. Baik, mungkin tidak ada ya, karena tidak ada yang raise hand. Mungkin saya persilakan kepada Ibu Andini Sundawa dan juga Bu Lia Meilawati. Mungkin jika ada tanggapan kepada teman-teman rekan kami yang bermagang di BRIN ini, mungkin jika ada tanggapan, boleh Ibu, silakan. Terima kasih, Mas Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat ya untuk Asifa dan Nisrina sudah mencapai tahapan ini ya, magang ya. Selamat juga walaupun kemarin bidangnya tidak relate ya sama tugas akhirnya ya, anorganik kan ya. Ini kan organik, semoga dengan pengalaman magang di tempat kami di BRIN bisa menambah pengetahuan dan wawasan ya, khususnya di bidang kimia organik, khususnya di kimia bahan alam. Untuk selanjutnya mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi, lebih lancar dan lebih sukses. Mungkin itu aja tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih banyak juga telah menerima rekan kami ya di BRIN untuk menjalankan MBKM ini. Mungkin dari Ibu Lia Meilawati, silakan Ibu. Sebenarnya kepada Mas Abdul ya, Mbak Ninis, Mbak Nisrina dan juga Mbak Syifa bilang ya, berarti selanjutnya mungkin nanti tugas akhir ya. Ya, untuk Nisrina dan Mbak Syifa selama di BRIN ini cukup rajin juga, alhamdulillah sudah melewati beberapa tahap ya, mulai dari masterasi, kromatografi, kemudian aktivitas juga yang dilakukan lumayan banyak juga. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan, yang diperoleh selama di BRIN itu bisa bermanfaat
untuk nanti ke depannya, baik nanti di dunia pekerjaan ataupun nanti lanjut kuliah lagi gitu kan. Ya, mungkin itu aja. Sekali lagi selamat untuk Mbak Nisrin dan juga Mbak Siva. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu atas tanggapannya. Mungkin selanjutnya dari pembimbing PKL dari UNJ kepada Profesor Setiabudi, saya silakan Pak, jika ada tanggapan mungkin ke dua mahasiswa. Terima kasih Abdul. Yang pertama saya sampaikan selamat untuk Alsifa dan Nisrina sudah bisa menyelesaikan MBKM dan kemudian pagi ini memaparkan hasil PKL-nya ya di BRIN. Dan tentu saja pada Bu Andini Sundowo dan Bu Lia Meilawati, saya sebagai pembimbing di UNJ ingin menyampaikan terima kasih karena berkenan membimbing mahasiswa kami, berikan ilmu dan pengalaman selama kegiatan PKL di lab ibu-ibu di sana ya di BRIN. Atas nama Prodi juga saya sampaikan penghargaan ya Ibu Andini dan Bu Lia. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya dan bimbingannya untuk mahasiswa kami sehingga bisa punya pengalaman mengerjakan penelitian di bidang kuliah dan Bu Andini. Untuk Alsifa dan Nisrina, semoga pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh bisa mensupport penyelesaian studi nantinya walaupun berbeda bidang, tapi saya rasa ilmu ini akan sangat bermanfaat ya karena Sifa sama Nisrina tetap nanti risetnya terkait dengan antioksidan ya walaupun materialnya mungkin berbeda ya. Kemudian jadikan juga pengalaman selama di instansi lain ya di BRIN sebagai bekal nanti mungkin untuk bekal nanti setelah selesai studi ya, bekal berinteraksi dengan apa namanya dengan peneliti di luar kampus ya, kemudian berinteraksi dengan teman-teman lain yang berada di institusi yang berbeda. Sekali lagi selamat. Mungkin itu saja Abdul dari saya. Terima kasih sudah memandu seminar PKL pagi ini. Baik, sama-sama Bapak. Terima kasih juga telah menyempatkan waktu hadir di seminar pagi ini. Terima kasih juga pada Bu Andini dan juga Bu Lia. Tapi sebelum itu, mari mungkin dari mahasiswa Nisrina dan juga Alsifa, mungkin ada kesan-pesan atau ada yang ingin disampaikan kepada pembimbing lapangan dan juga pembimbing PKL-nya terkait bagaimana kinerja di sana. Kepada Nisrina dan juga Siva, saya silakan. Baik, terima kasih moderator. Telah selesai kita saksikan bersama-sama presentasi terkait hasil magang penelitian kami di Pusat Riset Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Andini dan Bu Lia yang telah menerima dan membimbing kami dengan baik, serta terima kasih juga kepada Pak Setiabudi yang telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan PKL penelitian di BRIN, serta di sini juga hadir teman-teman dari laboratorium. Terima kasih juga atas bantuannya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Nisrina. Mungkin dari Alsifa ada yang ingin disampaikan atau terima kasih atau mungkin di sini ada teman-teman dari BRIN juga yang ini. Silakan Siva. Iya, saya juga sebelumnya berterima kasih yang banyak kepada Bu Andini dan Bu Lia yang sudah menerima kami dan membimbing kami selama di BRIN kemarin, memberikan kami banyak banyak pengetahuan, banyak skill dan juga banyak cara-cara metode yang mungkin sebelumnya itu di kampus itu tidak kami pelajari, jadi kami bisa tahu di BRIN itu. Terus juga kami berterima kasih kepada Bapak Setiabudi yang telah membuat kami memiliki kesempatan untuk melakukan penelitian atau magang penelitian ini di BRIN. Dan juga tentunya teman-teman dari lab kimia organik yang ada di BRIN itu juga terima kasih karena sudah banyak membantu kami juga dalam melakukan proses magang penelitian ini. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua dan juga Bapak Ibu yang telah hadir pada seminar PKL pagi ini. Dengan disampaikannya tadi kesan dan pesan dari
Asifa dan juga Nisrina itu menutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Terima kasih banyak. Izin live ya. Assalamualaikum. Ya, Terima kasih banyak Ibu Terima kasih banyak, Ibu. Bapak. Iya, terima Bapak. kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini enak kan? Saya makan dulu.